Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang fasisme, yang mana di dalam fasisme mengandung sejarah dan apa sih fasisme itu. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sejarah terlebih dahulu. A few moments later. Gerakan fasis yang digelorakan Mussolini hanya sebatas kelompok aksi ultranasionalis yang disebut Paschi the Ascewan Revolution Area atau kelompok pemuda yang ingin berperang. Gerakan fasisme ini ditandai dengan fasis atau tongkat kayu bermata kapak yang melambangkan hukum serta kekuatan. Mussolini terus menyuarakan kampanye Italia Raya sampai akhirnya propaganda ini cukup familiar di kalangan masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih fasisme itu, yang mana fasisme berasal dari bahasa Latin yang mana fases terdiri dari serumpun batang yang dilihat di kapak, dan juga ass yang berarti kejayaan. Fasis berarti kekuatan melalui kesatuan, jadi fasisme merupakan suatu kepemahaman yang mengedepankan bangsa sendiri yang bersifat realis dan imperialis. Unsur fasisme. 1. Tidak percaya logika. Bagi fasisme, keyakinan yang bersifat fanatik dan dogmatik adalah sesuatu yang sudah pasti benar dan tidak boleh lagi didiskusikan. 2. Derajat manusia berbeda. Bagi fasisme, manusia tidaklah sama karena ketidaksamaan itu yang justru bisa mendorong munculnya idealisme mereka. 3. Harus mengikuti kehendak negara. Bagi fasisme, jika ada pertentangan dengan kehendak negara, maka penentang adalah musuh yang harus dimusnahkan. 4. Pemerintahan oleh kelompok elit. Dalam prinsip fasis, pemerintahan harus dipimpin oleh segelintir elit yang lebih tahu keinginan seluruh anggota masyarakat. Jika terdapat pertentangan pendapat, maka yang berlaku adalah pendapat kelompok elit tersebut. 5. Totalitarisme. Untuk mencapai tujuannya, fasisme adalah total atau menyeluruh dalam menyingkirkan sesuatu yang dianggap kaum pinggiran. Hal ini dialami kaum wanita di mana mereka hanya ditempatkan di wilayah 3K, yakni kinder atau anak-anak, kuce atau dapur, dan krice atau gereja. 6. Rasialisme dan imperialisme. Menurut doktrin fasis, dalam suatu negara, kaum elit yang lebih unggul dari didukung masa dapat memaksakan kekerasan kepada rakyatnya. 7. Berani menentang hukum dan ketertiban internasional. Jika konsensus internasional diciptakan agar terciptanya pola hubungan antar negara yang sejajar dan damai, maka hal itu dibanding terbalik dengan prinsip fasis yang menolak adanya persamaan. Macam tokoh fasisme. Yang pertama yaitu Adolf Hitler yang berasal dari Jerman pada tahun 1933 sampai 1945. Yang kedua yaitu Benito Mussolini yang berasal dari Italia pada tahun 1922 sampai 1943. Yang ketiga ada Francisco Franco yang berasal dari Spanyol pada tahun 1939 sampai 1975. Yang keempat ada Ioannis Metasas yang berasal dari Yunani pada tahun 1936 sampai 1941. Yang terakhir ada Ferenc Szalasi yang berasal dari Hungaria pada tahun 1944 sampai 1946. Kelebihan dan kekurangan fasisme. Kelebihannya yang pertama memiliki rasa kesatuan nasional, yang kedua memiliki tingkat pengawasan dan kedisiplinan yang tinggi, yang ketiga dapat mengambil keputusan pemerintahan yang cepat, yang keempat pemerintahan dipegang oleh orang yang ahli. Selanjutnya kekurangannya yang pertama, rakyat berhadapan dengan tekanan dan diperlakukan seenaknya. Yang kedua, individu tidak memiliki kebebasan. Yang ketiga, kekuasaan hanya dipegang oleh pemimpin. Dan yang terakhir, keputusan rakyat berdasarkan kepada ketakutan. Negara-negara fasisme. Yang pertama Jerman, yang kedua Italia, yang ketiga Spanyol, yang keempat Jepang, yang kelima Yunani, dan yang terakhir Hungaria.